Hari ini saya ingin membahas mengenai kaitan kualitas tidur dengan permasalahan psikologis atau mental. Mungkin pembahasannya akan cukup panjang atau banyak, tapi coba dengarkan sampai selesai ya. Siapa tahu kalian mendapatkan insight yang baik mengenai masalah ini. Oke, yuk kita belajar. Begini, pertama-tama, masalah tidur itu seringkali diremehkan, seringkali dianggap nggak penting gitu dalam mengatasi permasalahan mental. Bahkan kalau misalkan kita sedang konseling nih, klien itu nggak ngomong kalau dia itu punya masalah tidur juga, seringkalinya ya. Meskipun dia sebetulnya merasakan, tapi tidak dia bahas, karena merasanya itu kayaknya nggak penting, lebih pentingnya hal lain gitu. Tapi dalam sesi konseling itu selalu saya tanyakan, tidurmu bagaimana? Kalau tidurnya nggak beraturan, acak-acakan, atau kualitasnya kurang bagus, ya sudah pasti kondisi mentalmu itu akan bermasalah. Karena kualitas tidur itu akan pengaruh banget ke kondisi mental kita. Kalian bisa cari jurnalnya itu banyak sekali yang mengaitkan ini. Tidak hanya kaitannya dengan permasalahan medis atau fisik. Ya, kalian cari deh kualitas tidur dengan kemampuan kognitif atau pemikiran, kualitas tidur dengan permasalahan anxiety, kualitas tidur dengan depression, dengan temperamen, dengan bipolar, dengan ADHD. Itu banyak sekali jurnal yang bisa membuktikan atau menjelaskan bahwa kualitas tidur yang buruk itu akan memperberat kondisi mental yang sudah ada atau bisa mencetuskan awal dari kondisi mental. Misalnya, kalian 1 hari aja nggak bisa tidur. Besoknya, misalkan ada ujian, apakah kalian akan berperforma baik? Tentunya tidak, akan menurun drastis. Berarti kemampuan kognitifnya turun. Ya. Kemudian kalau misalkan kamu susah tidur, besoknya apakah mood kamu akan baik? Belum tentu. Bahkan kemungkinan besar ya tidak. Akan turun, moodnya akan buruk karena kualitas tidurnya buruk. Kalau kamu tidak punya cemas, tidak punya rasa mungkin anxiety disorder gitu, pasti besoknya kamu akan lebih rentan untuk cemas atau takut. Karena orang tidur biasanya seperti itu. Kalau susah tidur, kemudian moodnya jadi depres, jadi agak turun gitu ya. Jadi banyaklah kaitannya dengan kualitas tidur dengan permasalahan mental atau psikologi. Sehingga menurut saya ini perlu banyak sekali perhatian khusus ke kualitas tidur. Nah, pertama-tama, kalau kalian ingin tahu kualitas tidur kalian itu sebaik apa, kalian bisa cek. Kalau kalian punya rezeki lebih gitu ya, kalian cek ke klinik tidur, misalkan kalian di Jakarta gitu, kalian cek gimana tidur kalian gitu. Apakah kalian punya permasalahan tidur yang lainnya, entah sleep apnea atau apa, itu kalian bisa cek di sana. Apakah mempengaruhi kualitas tidur dan lain-lain. Karena itu bisa aja pengaruh gitu loh. Atau kalau kalian punya dana yang terbatas, ya mungkin kalian bisa gunakan smartwatch. Tapi smartwatch-nya ini juga sebisa mungkin jangan yang abal-abal deh. Beneran, jangan yang 50.000, 100.000. Cobalah yang minimal-minimal itu 500.000 lah. Minimal ya, entah itu mereknya X atau mereknya S atau mereknya H, itu bagus lah gitu. Kalau nggak salah, terutama yang H itu bagus banget. Ya, kalian bisa gunakan itu, kemudian gunakan fitur untuk apa namanya analisa tidur, sleep analysis gitu. Nanti akan nyambung ke handphone kalian dan kalian pakai jamnya ketika tidur. Nanti akan ada analisanya setiap hari dan ada skornya. Hari itu skor tidurmu berapa gitu loh. Nah, biasanya kalau skor tidurnya itu kurang, besoknya itu nggak seger-seger banget bangunnya. Lebih rentan punya permasalahan yang tadi saya bilang, anxiety, depression, kemampuan kognitif yang menurun, moodnya acak-acakan, dan lain-lain gitu. Paling tidak kalian tahu dulu deh, skor kalian itu berapa. Ya. Kemudian target kita adalah untuk meningkatkan skor tersebut. Kalau tadinya skornya itu bahkan separah-parahnya itu 10, ya kalian tingkatkan paling enggak sampai 20, 30, 40 seperti itu. Kalau sudah 40, kita tingkatkan lagi sampai 50, 60, 70. Kalau sudah bagus lagi, kita tingkatkan dan pertahankan di 80 sampai 100 atau bahkan
kalau bisa ya menetap di satu angka atau berapa angka gitu. Ya, caranya bagaimana? Sekarang gini, kita bagi dua. Yang pertama adalah langkah yang bisa kamu lakukan sendiri. Langkah yang bisa tanpa ada kesulitan yang berarti lah kamu lakukan gitu. Yang pertama adalah kualitas tidurmu atau sleep hygiene-mu itu kamu perbaiki. Seringkali orang itu tidak menyadari kalau kamarnya itu berpengaruh besar terhadap kualitas tidurnya. Suhunya misalkan terlalu panas, mungkin kasurnya nggak pernah ditebahi, mungkin selimutnya sudah berbau, mungkin kamarnya itu banyak sampah, banyak bau nggak sedap, macam-macam deh. Intinya, bersihkan kamar tidurmu, kemudian jadikan tempat tidurmu itu atau kamar tidurmu senyaman mungkin. Suhunya juga nyaman untuk tidur, dingin gitu ya. Kemudian bersih, wangi, dan tidak menimbulkan rasa nggak nyaman ketika kamu tidur di situ. Divakum deh itu kasur, bersihin, dipel lagi itu kamar, rutin gitu loh. Dan kamu ketika tidur juga jangan pakai baju yang ketat gitu ya. Itu akan pengaruh juga, sangat pengaruh sekali. Kemudian sebelum tidur mungkin kamu bisa mandi air hangat untuk merilekskan diri gitu. Sebelum tidur kamu juga harus berhenti untuk screen time-mu. Artinya jangan main handphone, jangan main komputer, main laptop, nonton TV, teleponan, itu udah deh cukup. Ya, nggak usah baca buku lewat e-book di handphone gitu, jangan. Tapi kamu lakukan ritual sebelum tidur, misalnya latihan pernafasan, relaksasi, dengarkan musik-musik atau suara-suara alam, white noise gitu. Atau mungkin bisa kamu baca buku, baca novel, jangan di handphone tapi benar-benar buku. Kemudian kalau sudah siap tidur, kamu redupkan atau matikan lampunya dan bersiap untuk tidur. Hal-hal seperti itu tuh bisa kamu lakukan sendiri. Oke. Kemudian ketika bangun pagi, kamu olahraga kecil, lihat matahari, jalan-jalan, kakimu napak di rumput atau di tanah, ada pengalaman sensori di sana. Kemudian sore hari, kamu melihat matahari terbenam, dan mulai tubuhmu itu ngantuk atau capek. Dan jangan lupa juga batasi konsumsi kafein, karena banyak sekali orang yang mengalami masalah mental, itu karena kurangnya tidur, kualitas tidur itu karena efek dari kafein itu. Kopi, teh, coklat, minuman energi, mungkin tablet kafein, obat sakit kepala yang ada kafeinnya, itu kamu batasi dulu deh. Minum itu mungkin kamu batasi cuma di pagi hari aja. Siang, sore, malam, jangan sama sekali. Kadang-kadang kita itu nggak sadar kalau kita itu sedang dalam kondisi pengaruh kafein. Terus kita coba buat tidur, besoknya nggak seger gitu loh. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang mungkin kamu nggak bisa atur atau harus dibantu oleh profesional. Misalnya kamu nggak bisa tidur karena ada pengalaman traumatis, karena ada permasalahan mental atau psikologi yang lainnya. Kamu bisa datang ke psikolog dan mungkin bisa didapatkan cognitive behavior therapy untuk insomnia misalkan, atau terapi-terapi lainnya seperti relaksasi, meditation, mindfulness, macam-macam deh. Itu bisa dibantu oleh profesional juga seperti itu. Ya, jadi pada intinya insomnia itu sebetulnya bukan hanya gejala dari suatu masalah tertentu, tapi juga sering orang alami sehari-hari karena pola hidup. Nah, kalau pola hidup kalian lakukan dengan tadi yang pertama yang saya sarankan. Kalau yang karena permasalahan lain, masalah psikologis, trauma, itu kamu lakukan dengan saran saya yang kedua. Dan kalau bisa sih, kalau kalian lakukan dua-duanya itu akan jauh lebih baik. Nah, kalian akan lihat skor tidur kalian itu menjadi patokan dari smartwatch tadi. Kalau meningkat, harusnya kualitas hidupmu juga akan meningkat. Kualitas tidurmu meningkat, kualitas hidup meningkat, dan permasalahan mental itu akan menurun. Kurang lebih seperti itu. Ya, semoga dari VT hari ini, mungkin anggaplah ini sebagai podcast gitu ya, bisa membantu dan salam sehat jiwa bagi kita semua.